Hai guys, balik lagi bareng Mimin di sini. Sehat selalu ya, jangan lupa bahagia. Di video kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita film horor terbaru yang berjudul Raw 19 tahun 2021. Film ini menceritakan satu-satunya orang yang selamat dari insiden sebuah kecelakaan pesawat. Ternyata jatuhnya pesawat itu ada campur tangan makhluk halus. Dia satu-satunya saksi hidup pada saat di detik-detik pesawat itu terjatuh. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Pada malam itu, Elena bersama putrinya Catherine sedang dalam perjalanan di sebuah pesawat. Di pesawat tersebut yang kebetulan hanya diisi oleh beberapa penumpang saja. Selang beberapa saat, Catherine terbangun karena mendengar ada suara orang yang meminta tolong. Mencoba memanggil ibunya, namun ternyata ibunya sudah tidak ada di sana. Sementara terdengar operator memberitahukan kalau pesawat itu akan mendarat darurat. Di tengah guncangan di dalam pesawat, Catherine mendengar di belakang ada suara seseorang seperti sedang membaca sebuah mantra-mantra. Lalu tiba-tiba pesawat itu mengalami turbulensi dan diperparah salah satu mesin itu meledak. Jatuhnya pesawat sudah tidak bisa lagi dihindari. Namun kejadian itu nyata. Catherine menjadi satu-satunya orang yang masih selamat dari tragedi yang mengerikan tersebut. Dengan penyangga kaki terpasang di kakinya, Catherine terus berjalan menelusuri hutan. Terlihat hanya asap dan puing-puing pecahan kapal yang berserakan. Jatuhnya pesawat diberitakan dari berbagai media dan menjadi trending topik pada saat itu. 20 tahun berlalu, Catherine yang sudah dewasa bahkan diyakini mempunyai seorang putri. Hari itu adalah hari peringatan tepat 20 tahun tragedi pesawat itu terjatuh. Beberapa reporter media mencoba kembali mewawancari Catherine, ingin tahu kehidupan Catherine setelah musibah yang menimpanya terdahulu. Catherine sendiri terlihat nampak bahagia menjalani kehidupannya dan kini dia berprofesi menjadi seorang dokter psikologi. Catherine sendiri tidak trauma setelah kecelakaan dahulu yang menimpanya. Bahkan Catherine dan Diana merencanakan akan berkunjung ke kakeknya dan mereka akan pergi menggunakan pesawat. Namun Diana sendiri mengatakan kalau ibunya selalu takut kepada suara penyangga kaki yang mencicit. Tapi Catherine sendiri enggan memberikan komentar banyak tentang hal tersebut. Singkat cerita, Catherine bersama Diana pun berangkat dengan jam keberangkatan pada malam hari. Karena itu adalah pesawat terakhir yang tidak membatalkan penerbangan mereka. Karena memang cuaca malam itu yang sedang tidak bagus. Bahkan pesawat pun hanya diisi oleh beberapa penumpang saja. Tak lama datang penumpang lainnya yang bernama Alex. Dan kebetulan dia duduk di kursi sebelah mereka. Sambil menunggu penerbangan, mereka pun saling memperkenalkan diri. Alex yang tadinya adalah seorang reporter senior lapangan, tapi kini dia sekarang bekerja di kantor yang membuat dia merasa bosan. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya pesawat itu akan segera take off. Namun sebelum keberangkatan, ada salah satu penumpang yang mengalami masalah. Wanita tua itu mengalami yang namanya serangan panik. Catherine sebagai psikolog mencoba menangani si nenek tua itu. Namun sepertinya tak cukup bagi dia, hanya diberikan sugesti saja. Catherine pun memberikan obat penenang agar si nenek bisa lebih santai sejenak. Sementara di kursi depan ada dua penumpang pria lainnya. Si John yang merasa bosan melihat kepada penumpang satunya. Dia melihat kalau si Paul ini terlihat tegang. Si John pun iseng bertanya, "Menggambar apa kau?" Namun Paul hanya menjawab, "Bukan gambar yang spesial." Tapi kala itu John pun tidak terlalu memperdulikannya. Kembali kepada Catherine, alih-alih tidak takut dengan naik pesawat, tapi saat itu Catherine merasa ada yang aneh pada dirinya sendiri. Dia pun ke toilet mencoba untuk menenangkan kepanikannya. Namun justru Catherine malah masuk ke dalam halusinasinya sendiri. Dalam perjalanan, semua para penumpang mulai tertidur. Catherine dimimpikan pada saat dia masih kecil bersama dengan ibunya di rumah. Di tengah mereka sedang santap makan malam bersama, Catherine kecil melihat di cermin kalau muka ibunya yang sudah hancur. Catherine pun bertanya apakah dia ibunya yang asli. Tentu saja terdengar ngawur oleh ibunya. Catherine yang menanyakan hal tersebut. Tapi Catherine tahu kalau ibunya itu yang sudah tewas 3 bulan yang lalu saat tragedi kecelakaan pesawat. Catherine lalu mendengar suara penyangga kaki yang membuat dia ketakutan. Dan tiba-tiba ibunya yang mulai bertingkah aneh.
Di saat bersamaan, pesawat mengalami turbulensi, dan itu sudah hal biasa terjadi. Namun karena goncangan tersebut malah membuat suami dari si nenek itu mengalami serangan jantung. Para penumpang lainnya pun mencoba untuk membantu. Salah satu pramugari yang akan mengambil oksigen, Catherine yang mencoba memberikan napas bantuan. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja dia berubah dan malah menyerang Catherine dan membisikkan sesuatu yang Catherine sendiri tidak mengerti apa yang diucapkannya. Dia pun kembali tergeletak di sana. Catherine seperti orang yang tidak sadarkan diri. Dia melihat ada sesuatu di balik kursi itu. Naas, si pria tua, sudah tak bisa lagi tertolong. Dia dinyatakan sudah tewas di sana. Sementara pesawat mengalami guncangan hebat, oksigen yang dibawa pramugari itu terjatuh. Tapi untunglah kondisi airnya bisa normal kembali. Dari kejadian itu mengingatkan Catherine pada saat dia masih kecil. Dia teringat ada seorang wanita tua yang duduk persis di kursi belakang. Catherine masih ingat wanita tua itu terus membacakan seperti mantra-mantra yang diucapkannya berulang-ulang. Dan terakhir Catherine melihat dia, pesawat yang ditumpanginya itu terjatuh. Semua orang yang ada di pesawat tewas, hanya dia sendiri yang selamat sampai dengan sekarang. Di sini Catherine menduga kalau sesosok yang dulu pernah dia lihat, kini dia kembali lagi dan akan menyelesaikan apa yang sudah dimulai pada saat itu. Di sini ceritanya seperti diputar kembali guys, kepada Catherine yang masih kecil. Cerita saat sebelum pesawat yang ditumpangi Catherine saat masih kecil itu terjatuh. Tapi Alex sendiri tak percaya apa yang dibicarakan oleh Catherine. Tidak ada yang aneh dalam kematian kakek tua itu, ucap Alex kepada Catherine. Catherine kembali kepada Diana. Diana menunjukkan sebuah gambar yang sudah dibuatnya. Namun dari gambar tersebut, Diana menggambar sebuah pesawat. Di gambar itu dia bersama Catherine sedang duduk di kursi paling belakang. Walaupun gambar itu aneh, tapi Catherine tidak terlalu menghiraukannya. Mereka kembali ke kursi yang di awal tempat duduk mereka. Namun kini terlihat Diana seperti sedang berbicara kepada seseorang di belakangnya. Yang padahal di kursi belakang tidak ada siapapun. Catherine pun bertanya. Lalu Diana menjawab kalau dia sedang berbicara dengan seorang gadis. Dan saat Catherine melihat ke belakang, dia melihat ada bayangan hitam yang pergi dengan sangat cepat. Terdengar kalau pesawat yang mereka tumpangi akan melakukan pendaratan darurat dikarenakan kondisi cuaca yang tak kunjung membaik. Di sini Catherine perlahan mulai tersadar karena keadaan sekarang sama persis seperti kondisi pada saat Catherine masih kecil. Bahkan pesawat yang akan mendarat sama seperti pada waktu kejadian itu. Ada yang aneh dalam pesawat yang ditumpanginya. Dia juga merasa curiga kepada pramugari yang berada di pesawat. Setelah Diana mulai berbicara dengan gadis yang ada di kursi belakang, dia seperti sudah tahu apa yang akan terjadi beberapa saat yang akan datang. Dia berkata akan ada seseorang yang terbakar. Catherine lagi-lagi tidak menghiraukannya. Dan benar saja, insiden terjadi di mana si John malah menyalakan sebuah rokok. Dan di saat bersamaan, ada cairan alkohol menetes dari atas dan mengenai koreknya yang sudah menyala. Ditambah lagi, tabung oksigen itu yang terjatuh ada di bawahnya. Dia pun terbakar. Namun dari kobaran api tersebut, Catherine melihat ada sesosok wajah yang menatap ke arahnya, seolah-olah berbicara kepada dia. Catherine melihat sesosok makhluk itu lagi yang bersembunyi di balik kursi. Namun di sana Catherine diperlihatkan kembali saat sebelum mereka akan pergi. Sebelumnya dia selalu bayang-bayangi kejadian pada saat itu. Catherine kembali menangani si John yang mengalami luka bakar. Tapi sayang John sudah tidak bisa lagi terselamatkan. Dia pun tewas di sana. Catherine yang melihat si nenek tua itu masuk ke kamar toilet. Karena curiga dia tak kunjung keluar, dia pun mencoba membuka pintu kamar toilet itu. Pramugari mencoba menghentikan Catherine, tapi dia terus memaksa masuk. Dan saat pintu kamar toilet terbuka, ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Catherine benar-benar dibuat kebingungan dengan apa yang terjadi kepadanya. Dan di luar, Catherine kini diperlihatkan dan diburu oleh sesosok makhluk yang mencoba akan membawa dia.
Sesaat dia melihat itu adalah kursi nomor 19. Di sini Catherine tersadar guys, kalau memang semua ini adalah ulah dari si nenek tua yang menebar kutukan di dalam pesawat. Jadi gini guys, emang agak pusing kalau film seperti ini. Kondisi pada saat ini Catherine berada dalam sebuah kutukan. Catherine sadar akan hal ini, namun kutukan tersebut tidak bisa membunuh Catherine. Dan Catherine harus keluar dari kutukan yang kini sedang berlangsung. Catherine harus melawan kutukan tersebut dan mencari jalan untuk keluar. Dan dia juga melihat gambar yang dibuat oleh si Paul. Dari gambar itu terlihat jelas menggambarkan kejadian yang menimpa mereka semuanya. Dan sampai Catherine menemukan petunjuk jalan keluar dari gambar itu. Semua kejadian aneh dan orang-orang yang tewas menggambarkan cara mereka akan mati. Stay away from us, Diana, run! Please! From your... What's happening? Forgive me, Katya. This is real. Catherine berusaha untuk keluar bersama Diana. Dan sampai di ruangan lainnya, di sana dia kehilangan Diana, yang ternyata dia sudah duduk di kursi paling belakang. Di saat bersamaan dia juga melihat ada sesosok hitam yang akan mendekat. Dan di sini kita diperjelaskan, pada kenyataannya Catherine kecil duduk bersebelahan dengan si nenek tua yang membacakan mantra-mantra. Si nenek tua itu menebar kutukan tersebut di saat Catherine sedang tertidur. Dan ternyata Catherine sendiri sengaja ditidurkan oleh si nenek tua agar Catherine tidak melihat dan merasakan betapa mengerikannya kematian. Tapi Catherine sendiri terus saja melawan hingga dia selalu terbangun dari tidurnya. Karena perlawanan dari ngantuknya Catherine lah yang menyebabkan Catherine selamat dari kutukan si nenek tua itu. Lalu cerita dikembalikan ke awal film di mana detik-detik pesawat akan terjatuh. Dan Diana sendiri hanyalah sebuah ilusi yang akan terjadi di masa mendatang. You know what to do. Pesawat mengalami kerusakan parah, suasana di dalam pesawat yang sangat mengerikan, dan Catherine kecil melihat orang-orang yang ada dalam pesawat itu tewas. Film diakhiri Catherine selamat karena dia duduk di kursi paling belakang, yaitu di row 19. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Jadi ceritanya ini mengulang kembali guys saat dimana kejadian pesawat itu terjatuh. Di sini kita lihat kalau ternyata si nenek tua lah yang menyebabkan pesawat itu terjatuh karena dia menebar kutukan di dalam pesawat. Namun Catherine selamat dari kutukan tersebut karena dia terus melawan dari kutukan itu. Hingga dia menjadi satu-satunya orang yang selamat dari tragedi yang mengerikan tersebut. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya guys. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.